Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Semoga teman-teman yang nonton video ini, yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, kemudian diberikan keselamatan terutama pada saat kita berkendara di jalanan. Guys, jadi siang hari yang cerah ini saya sedang menuju kota Bekasi dan melewati jalanan Jakarta yang masih ditumbuhi pepohonan yang rindang seperti ini guys. Masih hijau, suasananya sejuk banget, menenangkan pikiran, mata pun jadi adem guys. Walaupun ini kondisinya sangat terik, tapi kalau melewati jalanan seperti ini itu menyenangkan sekali guys. Dan kita juga sepatutnya harus bisa memberikan kedamaian ya guys, minimal buat diri sendiri guys. Sambil menemani perjalanan, saya mau sharing ke teman-teman yang semoga ini bermanfaat, terutama buat yang mau beli motor bekas. Jadi tipsnya apa sih ketika kita mau membeli motor bekas? Jangan sampai kita tidak tahu tips triknya, langsung datang ke lokasi untuk deal-dealan, dan di kemudian hari kita akan menyesal karena ternyata motor kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak masalah, bahkan lebih parah lagi itu motor hasil curian guys. Oke, jadi apa saja tips yang bisa kita terapkan untuk membeli motor bekas? Ada 8 tips. Yang pertama itu adalah tentukan dulu budget yang kita siapkan. Contoh misalkan kita punya budget sekitar 15 juta. Nah, teman-teman bisa searching motor apa yang memang sesuai dengan spek kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau memang keperluannya hanya untuk mengantarkan anak ke sekolah, mungkin cukup membeli Honda Beat, Vario, Scoopy, dan lain-lain. Kalau memang misalkan di daerahnya itu masih jalanan berbatu, nah mungkin baiknya bisa membeli motor yang lebih tinggi. Kemudian seperti KLX atau CRF, mungkin masih ada ya yang harganya sekitar 15 jutaan. Atau memang rumahnya yang cukup jauh dan harus mudik misalkan seminggu sekali, nah bisa disaranin membeli motor yang cc-nya 150 cc. Itu udah cukup buat menemani perjalanan kalian yang cukup jauh. Nah, salah satu contohnya itu seperti Yamaha NMAX atau CB 150R yang sedang saya kendarai ini guys. Dan inilah alasannya kenapa saya waktu itu membeli motor ini dalam kondisi bekas, karena motor ini bisa disiksa untuk perjalanan yang sangat jauh dan memang sangat irit konsumsi BBM-nya guys. Jadi budget yang kalian tentuin itu sekaligus menentukan nanti motor apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sangat disarankan membeli motor itu bukan cuman untuk sekedar gengsi guys, apalagi buat adik-adik yang masih sekolah. Janganlah terlalu memaksakan diri dengan memakai uang orang tua untuk membeli motor yang hanya untuk terkesan gengsi ke teman-teman gitu ya, untuk dibawa ke sekolah, apalagi untuk sekedar pacaran gitu ya. Karena kebutuhan kita itu bukan hanya sekedar kendaraan, masih banyak hal lain yang perlu kita siapin guys. Itulah tips nomor pertama. Yang kedua, salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk mencari motor bekas itu di Facebook atau di OLX, dan yang terakhir itu kita datang ke showroom motor memang. Nah, carilah motor yang harganya pasaran guys. Jadi jangan terlalu fokus dengan harga yang lebih murah. Bisa jadi motor yang lebih murah itu banyak sekali kekurangan. Mulai dari kilometernya yang sudah gondrong,
kondisi bannya sudah habis, pajaknya mati, plat nomornya mati misalkan. Jangan seperti itu guys. Jadi cari motor yang harganya pasaran. Biasanya motor yang harganya pasaran itu kondisinya masih layak dan standar. Jadi bisa langsung nanti kita pakai, cukup servis dikit aja, ganti oli dan cek-cek yang mesin lainnya. Ya bisa kita langsung pakai untuk aktivitas sehari-hari gitu guys. Yang ketiga, cek surat-surat kendaraan motornya, mulai dari STNK sesuai atau tidak, kemudian BPKB-nya ada dan sesuai atau tidak, dan yang terakhir itu cek fotokopi KTP pemilik kendaraan. Banyak kejadian misalkan kayak saya nitip ke teman saya buat ngejualin. Nah biasanya karena kita tidak terhubung langsung dengan pemilik kendaraan, nanti di saat kita punya kendala dengan kendaraan ini, nah kita tidak dibantu secara penuh lah gitu ya sama pemilik kendaraan yang sebenarnya. Jadi pastikan memang yang punya itu adalah pemilik yang sebenarnya gitu guys. Yang keempat, setelah cek surat-surat kendaraannya, kita bisa datang langsung, mungkin datangin motornya dan cek fisik motor. Kita cek semuanya dari mulai depan sampai belakang, jangan sampai terlewat. Terutama cek plat nomor, kemudian nomor rangka mesin maupun nomor mesin, mohon maaf. Dan juga cek bodi mesinnya, apakah sudah sangat baret atau memang banyak minusnya, mungkin ada bodi yang patah atau ada baut-baut yang hilang. Itu bisa dijadiin dalam tanda kutip bahan buat teman-teman untuk menurunkan harga sih buat nego ya. Tapi itu kan bisa kita ketahuin kalau sudah dicek semuanya itu secara keseluruhan. Yang kelima, periksa juga kilometernya, real atau tidak. Kemudian kondisi ban, kondisi bodi, rantai, cakram, dan semuanya. Pokoknya cek semuanya ya. Jangan sampai harga yang dipasang itu murah tapi banyak perbaikan yang harus kita lakukan di kemudian hari. Jadi tipsnya itu pilih yang kira-kira biaya perbaikannya itu yang paling minim. Contoh kita mau beli motor Vario bekas misalkan. Nah, jangan cuman lihat satu referensi motor saja, tapi carilah minimal 3 biar kita tahu perbandingannya. Kira-kira motor A dengan motor B dan C ini kilometernya lebih sedikit yang mana ya, bodinya lebih mulus yang mana ya gitu, terus pajaknya masih panjang yang mana. Kemudian kita cek juga kondisi bannya seperti apa dan harganya kira-kira lebih worth it atau lebih pantas yang mana gitu. Kemudian cek juga apakah motor tersebut pernah bekas jatuh atau bahkan lebih parah lagi pernah kecelakaan atau kebanjiran. Itu kita harus cek semuanya secara keseluruhan biar motor yang kita dapatkan itu motor ternyaman dari yang ternyaman gitu guys. Yang keenam, tips ini harus kita terapin ketika kita mau membeli motor bekas. Jadi kebanyakan orang ketika sudah datang jauh-jauh ke lokasi, kalau di deal-dealan awal pas kontekan via WhatsApp gitu ya, mungkin motor itu terlihat meyakinkan, tapi ketika datang ke lokasi ternyata ada minus yang sebetulnya kita nggak suka guys. Nah, dengan harga sekian katakanlah dan ada minusnya, dan kalian sudah hitung kira-kira berapa biaya perbaikan yang akan kita lakukan ke depan. Tips nomor 6 ini, ketika tidak sesuai dengan hati nurani kita,
beranilah untuk menolak. Ya, say no. Ketika memang gak sesuai, tolak aja. Jangan sampai kita menyesali kemudian hari karena kita memaksakan membeli barang yang sebetulnya gak sesuai sama hati nurani kita, guys. Selanjutnya, yang ketujuh, kalau semuanya sudah sesuai, sudah kita cross check dari tips nomor 1 sampai dengan 6, tips nomor 7 ini mungkin bisa ngebantu teman-teman dalam hal ngepres budget. Kalau sudah sesuai semuanya, coba nego harga lagi. Mungkin harganya bisa turun 500.000, 700, atau bahkan 1 juta karena kita sudah cek apa saja minus yang tidak disampaikan oleh pemilik kendaraan gitu ya. Lumayan loh, 500.000 potongannya bisa buat teman-teman biaya servis ke bengkel, mungkin ganti oli, ganti filter udara, kemudian isi oli rem, dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa turun harga setelah kita datang langsung dan cek semuanya. Ini saya sambil santai menikmati perjalanan ya. Dan yang ke-8, jangan lupa karena kita ini membeli motor bekas dan untuk antisipasi ke depan kita juga siapkan kwitansi dan juga dokumentasikan pada saat kita membeli motor. Siapinlah kwitansi yang di situ ada keterangan bahwasanya kita membeli motor dari si A dengan harga sekian, kemudian tanggal sekian, dan belilah materai 10.000 lah biar kita tanda tangan di situ sekaligus tanda tangan dari pihak yang menjual. Jadi kalau memang nanti ada satu problem, kita bisa secara hukum kuat untuk menuntut gitu ya. Ya amit-amit motor yang kita beli itu ternyata motor curian atau mungkin motor leasing yang belum lunas dan dibawa kabur, kan kita nggak ada yang tahu ya guys. Antisipasi saja biar kita ini kan sebagai negara hukum juga bisa kuat secara hukum, dan tentunya motor yang kita beli nanti bisa lebih tenang kita pakai kemanapun, nggak akan jadi masalah gitu ya guys. Oke, itulah 8 tips buat teman-teman baik cewek maupun cowok yang mau beli motor bekas biar motor yang kita beli nanti itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan budget, dan juga tidak akan membuat kita menyesal di kemudian hari, apalagi sampai tertipu bahwasanya motor itu motor curian dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat. See you soon on the next video. Jangan lupa di like dan subscribe biar saya terus semangat bikin konten yang memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.